Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dan juga saat ini syaratnya kita membahas khutbah. Khutbah itu bermakmum. Bermakmum di antara syaratnya makmum wa ayyatawafaqa natma salatihima. Dan nomor 9 syaratnya makmum wa ayyatawafaqa natma salatihima, harus cocok rentetannya sholat keduanya. Umpama imamnya sholat isya, makmumnya sholat isya juga. Umpama makmum imamnya sholat subuh, berarti makmumnya sholat subuh juga. Nah, ini harus cocok. Jadi tidak sah bermakmum kalau beda. Contohnya imamnya sholat kusuf gerhana matahari atau gerhana rembulan, maka makmumnya mau sholat duhur umpama, terasa karena sholat gerhana matahari dan sholat duhur itu beda, jadi harus cocok, harus sama. Dan juga syaratnya makmum wa an la yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafati. Dan juga syaratnya orang bermakmum harus tidak beda kepada imam dalam melakukan sunat fahishatin yang sangat, al fahishatil mukhalafati yang sangat beda. Maksudnya sekiranya cecer sampai 2 rukun gara-gara sunnah, kan baca subhana rabbil a'la itu sunnah, baca subhana rabbil azimi itu sunnah, lalu kececeran gara-gara sunnah, makmumnya kececeran gara-gara dia mengerjakan sunnah sehingga kececeran 2 rukun, maka makmumnya tidak sah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu termasuk lambat ke imam, lambatnya dikarenakan melakukan perkara-perkara yang sunnah. Juga syaratnya makmum, ini yang nomor 10. Nomor 11 wa yutabi'ahu, dan harus mengikuti makmum kepada imam. Dari semua gerak-gerakannya imam, jangan pernah makmum tersebut mendahului imam sampai 2 rukun. Umpama imamnya belum rukuk, tiba-tiba makmumnya berrukuk pas lalu i'tidal, batal itu sholatnya makmum. Kalau seumpama mendahului ke imam, makmumnya 1 rukun, tidak batal, cuman makruh. Tapi apabila makmumnya mendahului imam sampai 2 rukun, maka batal sholatnya. Sholat siapa yang batal? Sholat makmum. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita sulam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah ta'ala wa nafa'na wal muslimin wa amadna bi madadihi wa anwarihi wa asfarihi fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syaratnya sholat wal ilmu bi fardiyatiha, dan juga syaratnya sholat harus tahu bahwa fardu-fardunya sholat. Kalau umpama tidak tahu fardunya sholat, ia tidak sah sholatnya. Ini syarat. Juga wa alla yataqida fardun min furudiyah sunnatan. Juga salah satu syaratnya sholat harus tidak berkeyakinan, beriktikad seseorang fardun, satu fardu min furudiyah, dari sebagian fardu-fardu sholat sunnatan, yaitu sunnah umpama. Dan juga syaratnya sholat harus tidak berkeyakinan fardhu dirubah sunnah. Contoh seperti i'tidal itu kan fardunya sholat, ruku itu fardunya sholat, lalu orang yang sholat mengatakan beriktikad, berkeyakinan itu sunnah, tak sah juga. Artinya jangankan mengatakan dalam sholat tersebut
semuanya sunnah. Andai kata salah satu fardu dikatakan sunnah, maka sholatnya tidak sah. Ini syarat. Kalau umpama sebaliknya Ustaz, umpama dalam sholat dikatakan fardu semua, enggak masalah, sah. Ya cuman perbedaannya dia bukan orang alim sehingga tidak bisa membedakan yang mana makruhnya sunnah, makruhnya sholat, yang mana sunnahnya sholat, dan yang mana juga fardunya sholat. Tapi apabila mengatakan satu fardu aja dirubah dikatakan sunnah, maka tak sah sholatnya. Cuma ruku dikatakan sunnah, padahal ruku itu fardunya sholat. Atau kita umpama ngadap kiblat itu fardunya sholat, dikatakan bukan fardu, bukan rukunnya sholat umpama, maka tidak sah. Allah. Jadi tapi kalau seumpama sebaliknya di dalam sholat dikatakan fardu semua, sah. Kalau di dalam sholat dikatakan sunnah semua, tidak sah. Jangan sampai semua dikatakan sunnah dalam sholat, satu saja yang fardu dirubah ataupun dikatakan sunnah, maka sholat maka tidak sah. Wasatru bima yasturu bi launal basyarati, dan juga syaratnya sholat yaitu menutupi bima dengan satu perkara, yasturu yang menutupi bi dengan perkara launal basyarati, warnanya kulit, di jami'i badanil hurratib, semuanya badannya orang merdeka, illal wajah, kecuali wajah, wal kafaini, dan telapak dua. Dan juga sebagian syaratnya sholat harus ditutupin aurat-auratnya. Kalau seorang laki-laki auratnya dari pusat sampai ke lutut, jadi kalau sholat seumpama auratnya nampak tak sah. Kalau dia seorang wanita, kalau dia seorang merdeka ini ya, ini bahas merdeka, bukan budak. Kalau dia seorang wanita, semua dari ujung rambut sampai ujung kaki itu aurat, kecuali wajah dan telapak tangan yang nggak boleh ditutup. Di saat sholat. Di luar sholat wajib ditutup itu. Kalau perempuan. Nah, jadi di saat dia sholat, kalau dia seorang perempuan merdeka, wajahnya itu bukan aurat, telapak tangan itu bukan aurat di saat dia sholat. Nggak boleh ditutup. Tapi di luar sholat harus ditutup. Di luar sholat maksudnya di saat dia tidak sholat. Juga wasatru ma baina surati wa rubbati lidzakari wal amati min kulli jawanibi la asfali. Juga wasatru ma baina surati, dan juga menutupi perkara aurat baina surati, di antara pusat, wa rubbati, dan lutut, lidzakari bagi seorang perempuan, dan lidzakari bagi seorang lelaki, wal amati, dan budak, min kulli jawanibi, dari tiap-tiap arah ataupun sisi. Lal asfali, tak wajib ditutupin, yaitu yang bagian bawah. Gini maksudnya. Tadi udah dibahas nih. Kalau dia seorang laki-laki bukan budak, artinya merdeka, yang wajib ditutupin dari lutut sampai ke pusat. Begitu juga seorang budak. Orang budak yang auratnya itu dari lutut sampai pusat. Kalau dia budak, walaupun dia seorang perempuan budaknya, tapi kalau dia seorang budak, kecuali orang perempuan yang merdeka itu udah semuanya aurat, cuma wajah dan telapak tangan di saat sholat. Tapi kalau dia seorang budak, walaupun dia perempuan, yang wajib dia tutupin di saat dia sholat dari lutut sampai ke pusat. Adapun dari bawah, andai kata berlobang, umpama di dalamnya tidak pakai celana dalam kita, begini maksudnya. Nah ini kan tetap ada lubang ini, tetap ada lubang pastinya kan. Umpama haji topi tidak pakai celana dalam, itu enggak ditutupin kalau di bawah.
Yang wajib ditutupin itu dari sisi arah, pinggirnya. Ini semuanya syarat-syarat sholat. Jadi syarat-syarat sholat diantaranya ngadap kiblat, masuk waktu, kudu orang Islam, dan juga pintar dan tahu fardu-fardunya sholat, juga tidak berkeyakinan beriktikat salah satu fardunya beriktikat dirubah sunnah, juga menutupin aurat, menutupin dengan perkara yang menutupin, umpama mau kena kah, umpama pakai baju, warna kulitnya bagi semua badannya bagi seorang wanita merdeka kecuali wajah dan telapak tangan, juga menutupin auratnya laki-laki dan budak. Bisa dia sholat batasnya dari lutut sampai ke pusat, kalaupun dari bawah tidak. Inilah syarat-syarat sholat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Zirnuji rahimallahu taala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita bahas bahwasanya perbedaan manusia dengan hewan. Manusia ada yang berani, hewan juga ada yang berani. Kan begitu. Manusia juga ada yang perempuan, laki-laki, hewan juga sama. Manusia ada yang kuat, hewan juga kuat, gajah kuat, kan begitu. Manusia itu belas kasihan sama anaknya, hewan juga belas kasihan sama anaknya. Makanya ada bahasa segarang-garangnya macan tidak mungkin memakan anaknya. Tapi kalau hewan nggak ada yang punya ilmu. Yang punya ilmu itu cuma manusia. Wa siwal ilmi, selain ilmu. Wabi dengan ilmu adharullah, yaitu memperjelas Gusti Allah ya Ta'ala, yaitu Gusti Allah fadla Adam alaihissalam, memperjelas keutamaan Nabi Adam alaihissalam alal malaikati, atas malaikat. Wa amarahum, dan merintah Allah kepada malaikat bisyudi, dengan bersujud lalu kepada Nabi Adam. Mengapa Allah telah merintah kepada Nabi Adam? Malaikat merintah semua kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam. Sujud mulia itu namanya. Memuliakan, bukan sujud seperti sholat, bukan. Kata-kata sujudnya malaikat itu begini sujudnya, gini. Umpama ada di situ ada Nabi Adam, begini dia sujudnya. Bukan sujud seperti kita nyembah kepada Allah, tidak. Yang dimaksud Al-Quran, fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis. Semua bersujud malaikat kepada Nabi Adam kecuali iblis. Bukan sujud seperti sholat, bukan. Maksudnya begini, memuliakan. Berdiri, nunduk gini. Paham ya? Nanti dikira sujud seperti sholat, bukan. Mengapa malaikat kok bersujud? Karena Nabi Adam punya ilmu. Malaikat tidak, malaikat itu menonton malaikat itu. Di saat malaikat protes sama Allah, ya Allah, mengapa engkau mau bikin Nabi Adam? Mengapa engkau kok bikin manusia? Bukankah manusia itu membuat kerusakan di muka bumi? Apa kata Allah? Malaikat, kamu tidak tahu apa yang aku tahu. Inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Kamu tidak tahu apa yang aku tahu. Dan malaikat protes. Bukankah kami para malaikat itu tidak ada yang durhaka? Ya, karena malaikat tidak punya nafsu. Udah, malaikat, kamu tidak tahu apa yang aku tahu. Pendek cerita, ini surat Baqarah, Al-Quran. Kamu tanya aja sama Adam, apa-apa pasti Adam tahu. Malaikat tidak tahu, tanya piring, ini apa? Dijawab. Sedang ditanya kepada malaikat, tidak tahu piring, tidak tahu pohon apa. Adapun siapa? Nabi Adam tahu. Mengapa kok tahu? Karena Allah sudah mengisi ilmu kepada Nabi Adam. Jadi kepada orang yang punya ilmu, jangankan manusia,
malaikat juga patuh tunduk atas perintah Allah. Dikarenakan apa? Dikarenakan Nabi Adam punya ilmu. Sampai namanya kentut. Ini kentut apa? Tidak tahu tuh malaikat. Kalau yang kentut yang nyaring, apa namanya bahasa Arabnya? Kentut yang tidak nyaring, itu kan beda bahasa Arabnya. Tidak tahu malaikat. Bisa itulah malaikat berkata, wahai ya Allah, engkau lah yang maha tahu. Kami dolim ya Allah, ampuni kami. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bersujudnya malaikat menghormati Nabi Adam atas perintah Allah, dikarenakan Nabi Adam mulia sebab Allah mengisi ilmunya. Wa innama, berarti sebaliknya, kalau seumpama ada kan yang tidak sujud cuma iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin dalam Al-Qur'an. Tidak mau sujud iblis. Mencegah, sombong dia. Yang merintah Allah. Semua para malaikat di surga bersujud kepada Nabi Adam. Coba iblis yang tidak bersujud, iblis disebut wa kana minal kafirin. Iblis dari yaitu kafir. Maka tidak ada iblis itu muslim, tidak ada. Iblis itu kafir. Jadi kalau seumpama ada seorang tidak mau patuh ke ulamanya Allah, ke Nabi, maka dia merupakan iblis. Sebagaimana cerita Al-Quran, malaikat bersujud menghormat kepada Nabi Adam dikarenakan dia punya ilmu. Yang tidak menghormat siapa? Yang tidak sujud siapa? Iblis. Allah, dikarenakan saking mulianya ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi yang dipijak orang-orang alim itu bahagia. Batu-batu bingkar, lautan ikan-ikan di lautan mohon ampunan kepada orang-orang alim. Orang-orang yang mencari ilmu. Kalau orang mencari ilmunya, malaikat memohon ampunan, bagaimana ke orang pengajarnya, kan begitu. Sedangkan bumi yang dipijak orang mencari ilmunya agama bahagia luar biasa, lalu bagaimana dengan pengajarnya kalau dipijak bumi? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa inna ma kan tapi syaraful ilmi, kemuliaan ilmu tersebut dikauni karena adanya ilmu, wasilatan, yaitu jadi pelantara, wasilah ila taqwa, menuju takwa. Tak bisa orang itu kalau tidak punya ilmu bisa takwa, tak bisa. Kata pengajian yang kemarin, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang takut kepada Allah itu harus ulama. Mengapa kok bisa takut harus ulama? Karena ulama yaitu warasatul anbiya, waris nabi, dan ulama yang punya ilmu. Karena dari ilmu itu jembatan untuk kita rindu kepada Allah dengan ilmu. Kita takut kepada Allah dengan ilmu. Kita malu kepada Allah dikarenakan punya ilmu. Kita rindu kepada baginda Rasul itu dikarenakan punya ilmu. Kita malu pada diri sendiri dikarenakan punya ilmu. Tanpa ilmu kita bukan siapa-siapa. Tanpa ilmunya Allah kita tidak ada apa-apanya. Allati ila wasilatan, yaitu menjadi pelantara ilmu tersebut dikauni karena adanya ilmunya Allah, ilmu agama. Wasilatan itu jadi pelantara ila taqwa, menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa takut ke Allah, rindu kepada Allah, malu kepada Allah, itu dikarenakan punya ilmu. Tidak ada kata-kata orang yang tidak punya ilmu itu dia takut. Paling takut bohongan. Kenapa kok takut? Tidak tahu lah. Karena dia tidak tahu siapa yang disembah, apa akhirat, apa kubur, apa sakratul maut, apa dosa, apa pahala. Itu semuanya harus punya ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya semoga ilmunya kita barokah, manfaat, sehingga kita husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Allati yastahiqu bil karamah, di saat orang dah takwa, yastahiqu bil karamah, maka dia menghaki, dia mempunyai dengan ketakutan kepada Allah al karamah, yaitu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat ilmu dia punya ilmu, diamalkan ilmunya, maka akan oleh Allah dikasih hadiah. Indallah
indallah, dan diberikan kemuliaan indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diberi karoman, diberi penghargaan, diberi hadiah oleh Allah dunia, lebih-lebih akhirat. Makanya amalkan ilmunya. Kalau ilmu itu diamalkan, maka oleh Allah diberikan ilmu ilma warasallah ilma malam ya'lam. Maka oleh Allah kalau ilmu diamalkan, maka Allah akan memberi ilmu sebelumnya yang sampai tidak tahu. Nah, ini. Jadi salah satu penyebab ilmu laduni itu harus takwa. Ilmu laduni itu ilmu apa? Ilmu Allah yang berkasih. Ilmu laduni yang Allah singkat. Ilmu laduni itu apa? Ilmu bukan tanpa guru, harus ada gurunya orang itu. Tentang lama ataupun sebentar dia berguru, tidak masalah. Ilmu laduni itu ilmu yang datang sendiri. Tapi harus ada gurunya awalnya. Yang Allah pertama tidak ngerti, lalu ngerti, berarti laduni itu. Syaratnya diantaranya harus takwa. Diantaranya kalau kepingin ilmu laduni, yaitu ilmunya harus amalkan. Di saat orang tersebut sudah punya ilmu, diamalkan ilmunya sehingga dia takwa kepada Allah, maka oleh Allah dia diberikan hak, diberikan mahkota, diberikan kemuliaan, karomah di sisi Allah. Juga apa? Wasa'adatul abadiyata al-abadiyata, juga diberikan kebahagiaan yang selama-lamanya. Di dunia dia bahagia, selamat, lebih-lebih di akhirat. Jadi ilmu itu yaitu sinar daripada kehidupan kita. Ilmu itu lampu daripada kehidupan kita menuju keabadian di sana, yang tidak ada keabadian, yaitu melainkan keabadian itu tersedia itu di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kama qila, sebagaimana yang dikatakan di Muhammad bin Hasan, yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdullah rahmatullah alaih, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbaq fi buhuril fawaidi. Artinya, ta'allam, belajarlah sampian, laki-laki ataupun perempuan, muda ataupun tua sampian, belajar ilmu agama. Fa'innal ilma, maka sungguhnya ilmu zainun itu merupakan perhiasan. Rumah besar tiada hiasannya, enggak bagus. Wanita cantik tiada perhiasannya, tidak bagus. Laki-laki ganteng kayak apapun, kekar kayak apapun, enggak ada hiasnya, tidak bagus. Tapi kalau ada hiasannya, ada jamnya, umpama berpakaian, masih berpakaian, coba telanjang, mana bagus. Jadi ilmu itu yang merupakan hiasan. Ada orang cantik, kita lihat di pinggir jalan telanjang, bagus enggak? Walaupun cantik enggak nafsu kita. Begitu juga orang ganteng betul, sampai kagum suruh telanjang, suruh jalan, ngeri kita. Begitu juga manusia ingin punya hiasan, harus punya ilmu dia. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi. Ta'allam, belajarlah kamu, sampian laki-laki ataupun perempuan, wajib ini, tua ataupun muda, beristri ataupun tidak. Fa'innal ilma, maka sungguhnya ilmu agama zainun li ahli, itu hiasan bagi orang yang punya ilmu. Hiasan beda, orang nggak punya ilmu dan punya itu beda, pandangannya beda, jalannya beda, pakaiannya beda, bukankah itu hiasan? Bicaranya tuh beda, tawanya beda, semuanya beda. Orang punya ilmu tersebut, dari candanya, dari senyumannya, dari semuanya itu beda. Mengapa kok bisa beda? Karena tidak akan mungkin sama di antara batu bingkai dan mutiara, tidak akan pernah sama orang yang punya ilmu dan orang-orang yang tidak punya ilmu. Itu firman Allah. Qul hal yastawiyal ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan Muhammad, apakah sama di antara orang yang punya ilmu, orang yang tahu, dan juga orang yang tidak tahu? Sama, artinya tidak akan pernah sama. Orang yang punya ilmu semakin tua tetap beda itu. Makanya semoga ilmu kita barokah, manfaat. Amin Allahumma
Di saat ilmu kita barokah manfaat, maka ilmu kita akan diamalkan. Di saat ilmu kita diamalkan oleh kita barokah, maka semakin tua kita mengerti kehidupan itu apa, mati itu apa, sehingga kita punya takut yang sempurna kepada Allah, rindu yang sempurna kepada Allah, takut kepada Allah, malu kepada Allah. Sebab apa? Sebab oleh Allah kita diberi ilmu. Zainun fa innal ilma zainun li ahli. Rasulnya ilmu hiasan bagi orang yang punya ilmu. Hati kita bisa berzikir. Mengapa bisa zikir? Karena kita punya ilmu. Kita lisan kita baca sholawat. Mengapa? Karena ilmu yang mengajarkan seperti itu. Oh, baca sholawat biar hatinya bersih. Baca sholawat biar tujuan kita biar kita diakui umat Rasulullah. Salah satu sholawat umpama faidahnya yaitu kita mendapat syafaat dari kajian Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya. Itu dikupas oleh ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak mungkin kita suka ataupun cinta sempurna kalau kita tidak tahu. Tidak tahu. Oh, mengapa orang-orang dekat kepada Allah dan kajian Nabi? Karena dia punya ilmu. Siapa dirinya dan siapa tuanya, siapa Allah tersebut, siapa nabinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Juga wa fadlun dan keutamaan ilmu. Tidak ada seutama ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Bumi saja dipijak, dihinjak berjalannya orang-orang yang punya ilmu yang diamalkan, buminya sangat bersyukur kepada Allah. Kapan lagi orang itu mau lewat lagi? Diharap. Tapi sebaliknya, apabila bumi dipijak oleh orang ahli maksiat, maka dia menjerit, bahkan dia tidak diharap lagi untuk lewat. Wa fadlun dan ilmu tersebut keutamaan, wa unwan dan ilmu penolong. Bisa kita susah, oh ilmu datang. Baca istighfar. Bisa kita resah gelisah, oh baca sholawat, oh baca Quran, oh baca tasbih, itu kan ilmu. Oh kita banyak utang, kita punya ilmu, oh baca ini, baca itu, biar kita gampang membayar utang. Bukan cari ilmu. Makanya usahakan hati kita tersebut dan padamkan, tapi hidupkan hati kita dengan ilmu yang kita peroleh, lalu amalkan biar hati kita menggebu-gebu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fadlun ilmu tersebut, wa fadlun dan keutamaan, wa unwanun dan ilmu bisa menolong kita. Walikullil mahamidi, tiap-tiap perkara yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin kita dipuji oleh Allah, kita harus punya ilmu. Bisa kita baca Allah itu ilmu. Sallallahu alaihi Muhammad itu ilmu. Subhanallah, astagfirullah. Itu penggeraknya kita harus punya ilmu. Bisa kita tahu hal itu, maka kita pasti suka. Bisa suka, kita akan merasakan apa ilmu tersebut. Jadi orang suka itu dikarenakan mengerti. Orang suka itu dikarenakan mengerti, dikarenakan tahu. Makanya kita yang pernah berhenti cari ilmu tersebut mulai kita lahir sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada semulia ilmunya Allah. Andai kata kita mati punya ikatan dengan ilmu, kita mati tapi kita punya ikatan dengan ilmu. Oh, saya 1 bulan lagi saya mau ngaji ke Syekh Ahmad Barizi, umpama. Lalu kita mati syahid itu. Walaupun 1 bulan lagi umpama kita niatnya mau ngaji ilmu kepada Syekh Ahmad Barizi, ternyata kita mati menghadap Allah duluan, itu mati dalam posisi mencari ilmu hukumnya, walaupun belum sampai, mati syahid. Man mata fi thalabil ilmi mata syahidan. Barang siapa yang mati dalam posisi mencari ilmu, maka dia matinya mati syahid. Mencari ilmu itu ada yang mondok, ada yang bulanan, ada yang tahunan, ada per minggu seperti majelis ini kan setiap malam Senin, itu juga mencari ilmu. Makanya semoga kita menjadi orang ahli ilmu, anak keturunan kita sampai hari kiamat ilmu yang semoga Allah diberikan berkah, barokah, manfaat umat sampai hari kiamat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir Daqaiqul Akbar oleh Syekh Al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadhi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa salihi fid darain. Amin.
Kalau kita punya ilmu semakin tua tuh kalau kita diam, ada aja yang mau dibaca itu. Mau manggil kan udah kalau udah orang tua mau jalan udah malas. Gini-gini sudah tidak asik. Diamnya tetap dia ingat baca istighfar kah, sholawat kah, baca inilah itu. Kalau orang punya ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bir rajuli wa ma'u sab'un wa sab'una sijlan. Kullu sijlin maddu basarihi fi khatayahu wa dunubuhu fayudau fi kaffatil mizan wa yakhruju lahu qirtasun mithla unmulatin wa fihi syahadatu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yudau fi kaffatin ukhra fatarja'u ala dunubi kulliha wa dhalik qauluhu ta'ala fa amma man taqulat mawazinuhu ila akhirih. Sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan bab timbangan. Yukta birrajuli akan diberikan kepada seorang laki-laki. Didatangin atau diberikan, diajukan dengan birrajuli dengan seorang laki-laki. Wa ma'hu beserta laki-laki sab'un yaitu 7 wa sab'una dan 77. Artinya sab'un wa sab'un artinya 77 sijilan renteng. Kulus sijilin tiap renteng. Maddu basari yaitu panjangnya penglihatan seorang laki-laki. Fihi dalam hal itu khotoyahu dalam rentengan tersebut khotoyahu yaitu dosa-dosanya yang laki-laki. Hamba yang laki-laki kalau perempuan sama wadunubu dan dosanya laki-laki tersebut. Wadunubu dan dosanya seorang laki-laki. Wa yudau maka disimpan dosa fi kafatil mizan dalam timbangan tempatnya timbangan amal. Wa yakhruju dan keluar lahu bagi rentengan kirtosun yaitu kertas-kertas mithla unmulatin umpama jari majari. Wa fihi dalam kertas tersebut tertulis syahadatu Allah wa anna muhammadar rasul yaitu syahadat persaksian tulisan syahadatu Allah wa anna muhammadar rasulullah. Ini kalau orang Islam. Wa yudau maka disimpan syahadat fi kafatin ukhra dalam tempat timbangan yang lain. Bisa disimpan fatarjahu maka bisa mengunggulin alat dunub atas dosa-dosanya kuliah semua dosa. Padahal adapun hal itu qauluhu ta'ala yaitu firman Allah fa amma man taqulat mawazinuhu fa amma man adapun orang taqulat yang berat mawazinuhu timbangan orang tersebut fa amma man adapun orang taqulat yang berat mawazinuhu timbangannya yakni yang dimaksud firman Allah rajihat mengungguli mawazinu hasanatihim timbangan kebaikan orang tersebut bil khairi dan bagus dan kebajikan wa taati dan taat patuh kepada Allah mengunggulin bisa mengalahkan ala sayyiati atas kejelekan orang tersebut fa wa fi isyatir radiyah apabila seperti itu bentuknya fi isyatir radiyah dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah maksudnya aisyin fil jannati yardahu aisyin yang masuk kehidupan fil jannati dalam surga yardahu yang ridho Allah kepada orang tersebut. Wa amma man khaffat mawazinuhu adapun orang yang ringan timbangannya fa ummuhu hawiyah maka tempatnya neraka hawiyah nama neraka. Wa ma adraka ma apa yang dimaksud neraka hawiyah ternyata narun hamiyah api yang berpanas api yang berkobar-kobar api yang panas api yang berkobar-kobar intinya begini maksudnya di saat kita mati makhluk itu pada umumnya akan ditimbang apabila ada orang muslim maka keluarlah dalam timbangan ada lafaz asyhadu Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah makanya semoga kita matinya husnul khatimah dan Islam dan iman kalau matinya kita husnul khatimah dan pada Islam dan iman maka ada tersebut bisa ditimbang maka di timbangan tersebut di kertas tetap ada kalimat syahadat bisa ditimbang
apabila kebaikannya lebih berat daripada kejelekannya, selamatlah orang tersebut. Tapi sebaliknya, bisa ditimbang kejelekannya bisa mengalahkan kebaikannya, maksiatnya, dosanya bisa mengalahkan kepahalanya, celakalah orang tersebut. Dan Allah masukkan mereka tersebut ke neraka hawiyah. Ini. Fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalau orang yang timbangan baiknya berat, Allah masukkan ke surga. Tapi sebaliknya, apabila timbangan buruknya itu berat, lebih berat daripada kebaikannya, maka Allah masukkan ke neraka hawiyah. Adapun neraka hawiyah yaitu narun hamiyah, api yang sangat panas, api yang berkobar-kobar, yang untuk yaitu yang disediakan kepada orang-orang ahli maksiat, kepada orang-orang yang penghuninya nanti masuk ke neraka tersebut. Makanya semoga kita diselamatkan dari api neraka, bisa ditimbang oleh Allah. Lebih-lebih kita semoga diselamatkan dari dihisapnya, di pertimbangan amal kita. Dan juga kalau toh kita harus ditimbang amal buruk kebaikan kita, amal baik buruk kita, semoga kebaikan bisa mengalahkan, semoga kebaikan lebih berat daripada kejelekan, daripada dosa yang pernah kita lakukan. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Kita ngirim Yasin kepada para nabi, pada baginda Rasul, mursalin, syuhada, sholihin, para sahabat, tabi'in, guru-guru kita, orang tua kita,